Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam tafsirul Quran, pembahasan dalam surah Al-Qiyamah. Kita masih membahas surah Al-Qiyamah yang dikatakan bahwa surah tersebut memiliki 40 ayat dan termasuk dalam kelompok Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Kita sampai di ayat yang ketiga pada pertemuan yang lalu lah. Sudah sampai ayat yang ketiga. Tapi enggak apa-apa, kita ulangin sedikit dulu biar pembahasan sekarang nyambung dengan pembahasan yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku di sini maksudnya Allah. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, kepada benda, kepada tempat, kepada waktu, maka benda, tempat atau waktu itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat atau ada kemuliaannya, dan oleh karena itu Allah menyebutkan dengan seperti itu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nafsul lawwamah, diri yang menyesal. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya yang sudah hancur masuk dalam tanah? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami tetapinya mampu menyusun kembali jemari-jemarinya dengan sempurna. Jadi bukan hanya tulang, jemari-jemarinya, persendiannya pun dikembalikan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Artinya manusia enggak sadar-sadar, padahal dia nanti akan masuk ke dalam kubur juga. Cuman banyak yang tidak sadar sehingga tetap saja melakukan kemaksiatan ketika masih di dunia ini. Nah, sekarang kita lanjut ayat yang ke-6. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Jadi di sini menunjukkan bahwa dia di sini, kapankah hari kiamat itu? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka bertanya, kapan memang hari kiamat itu? Nah, setelah Allah terangkan tadi ya, bagaimana bentuk manusia yang membangkang tadi, padahal dia nanti akan mati. Seakan-akan mereka tidak percaya dengan kematian dan hari akhirat, maka manusia tetap saja berbuat kemaksiatan. Lalu dia bertanya, kapan memang hari kiamat itu? Emang ada hari kiamat? Nah, dan oleh karenanya memang ada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu. Mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya yang namanya ada kehidupan lagi di akhirat. Orang-orang seperti itu ya mereka yang berpaham ateis. Ujungnya karena mereka tidak percaya dengan adanya Allah Ta'ala, maka setelahnya mereka juga tidak percaya. Sehingga mereka tadi dikatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Emang ada hari kiamat itu? Kapan terjadi hari kiamat itu? Nah, di dalam tafsir ini diterangkan bahwa orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat itu disebabkan karena ada dua penyebab orang itu tidak percaya dengan hari kiamat. Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah karena ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Mungkin mereka percaya adanya Tuhan, tetapi ada orang yang tidak percaya dengan hari akhirat, sehingga mereka mengatakan ramalan-ramalan masa depan. Jadi kayak dikatakan ramalan begitu. Nah, kenapa demikian? Karena ada keraguan di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Misalnya pikiran yang berpendapat bahwa bagian tubuh yang sudah hancur berserakan dan bercampur aduk dengan tanah di timur maupun di barat, mungkinkah dapat disusun dan dihidupkan kembali? Bagaimana bisa tubuh manusia yang demikian kembali kepada keadaan semula? Ini timbul terkadang dari orang-orang yang mereka itu banyak memahami dengan logika. Emang bisa yang sudah hancur lebur itu kembali lagi? Yang sudah hilang entah di mana, dimakan bumi atau dimakan binatang buas atau apalah. Nah, oleh karenanya di ayat-ayat yang lain seperti ayat yang kita sebutkan juga itu ada tadi pertanyaan seperti itu. Nah, termasuk disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang itu? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan tetapinya kami mampu menyusun kembali jemari-jemarinya yang sempurna itu. Ada seperti itu. Nah, jadi yang pertama alasannya karena mereka itu ada keraguan dengan kemampuan Allah Ta'ala. Sehingga yang kita sebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 dan ayat 4 tadi, kata Allah, bahasa kita kan ya, jangankan tulang, persendiannya pun kembali seperti semula kala di akhirat nanti. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga pernah menanyakan tentang masalah ini.
tentang masalah ini. Bukan Nabi Ibrahim tidak percaya, tapi untuk menambahkan kekuatan di dalam hatinya. Ya Allah, kalau seandainya nanti di akhirat orang-orang yang sudah hancur lebur, sudah menjadi tulang belulang, atau mungkin yang lebih dahsyat daripada itu, tidak ada lagi bentuk sama sekali, sudah jadi tanah, nggak ada tulangnya, nggak ada apa-apa, semuanya habis. Apakah, maksudnya gimana caranya ya Allah Engkau bisa menghidupkan kembali? Bukan Nabi Ibrahim tidak percaya, tapi Nabi Ibrahim kepingin tahu bagaimana caranya ya Allah. Allah berkata, emang kau tidak percaya Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah, bukan saya tidak percaya. Saya kepingin tahu caranya engkau menghidupkan kembali manusia itu gimana caranya. Percaya, maksudnya tidak percaya dengan mencari tahu caranya itu beda. Kalau ingin tahu, sudah percaya, cuman kepingin tahu gimana caranya. Beda kalau orang yang memang tidak percaya sama sekali. Kalau orang tidak percaya sama sekali, maka setelahnya itu tidak ada urusan mau bagaimana caranya, mau dikasih tahu keterangan. Memang dari asal mereka tidak percaya, ya setelahnya memang tidak percaya. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim percaya dengan kekuasaan Allah, tapi Nabi Ibrahim kepingin tahu gimana caranya ya Allah Engkau bisa menghidupkan yang sudah menjadi sudah hancur lebur dan hilang, lalu Engkau hidupkan kembali, gimana caranya? Maka Allah mengatakan fakhud arba'atan minat tayr, ambillah 4 burung wahai Nabi Ibrahim. Kalau engkau ingin tahu bagaimana aku menghidupkannya, sekarang langsung kupraktekkan saja, kata Allah Ta'ala. Kamu ambil 4 burung, cari burung yang mana. Dalam tafsir itu ada 4 burung, ada burung gagak, burung apa-apa ya di situ. Jadikan 4 burung, ambil 4 burung, sembelih, potong lehernya. Ya, sembelih sampai putus lehernya maksudnya. 4 burung ini pegang kepalanya. Jadi ada burung gagak, umpama ada burung dara atau burung 4, kepalanya dipegang. Jangan kau apa-apain kepala itu. Nah sisanya yang badannya burung tadi, yang 4 burung itu dijadikan satu, kemudian ibarat kata dicincang. Dicincang, atau kalau zaman sekarang ini di blender jadikan satu. Burungnya, tulangnya, bulunya, apa semuanya jadi satu. Hancur semuanya. Sekarang bisa dibedakan nggak mana burung gagak, mana burung merpati, mana burung apa gitu, burung elang dan sebagainya? Nggak, jadi satu semuanya sudah. Bingung yang mana burungnya sudah jadi satu, hancur lebur. Ya kayak bahasa kita aja kayak orang mau di blender tuh, orang mau bikin bakso, sudah jadi satu, daging, bulu, tulang jadi satu semuanya. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nah, setelah sudah jadi satu, tidak bisa lagi dibedakan mana burung gagak, burung dara dan langsung jadi satu. Maka kata Allah Ta'ala, ambillah potongan-potongan daging yang sudah jadi satu tadi, lalu taruh di bukit-bukit, taruh di gunung-gunung. Bahasa kitanya sejumput, jarang orang Banjar sejumput ya. Sejumput taruh di gunung ini. Kalau di Balikpapan taruh di Gunung Sari, Gunung Bahagia, Gunung Guntur, Gunung Binjai, Gunung Tempak, apalagi gunung-gunung semuanya nih. Sejumput taruh ini. Nah, sejumput sampai habis. Jadi ibarat kata bawa seember tuh daging tadi jadi dari satu. Nah, taruh sesendok. Setiap gunung-gunung taruh di sana. Nah, setelah itu kembali kau Ibrahim. Kembali. Enggak usah kau tungguin di gunung, kembali ke rumahmu, bahasa kitanya. Pegang tuh kepala burung tadi. Tsummad'hunna ya'tikana sa'ya. Pegang kepalanya, lalu kau panggil burung-burung yang 4 tadi. Panggil. Burung gagak, kesinilah engkau. Burung merpati, kesinilah engkau. Burung elang, kesinilah engkau. Burung apa dipanggil ya. Ulang Nabi Ibrahim, pegang kepalanya masing-masing.
Dipanggil sama Nabi Ibrahim 4 burung tadi. Makan 4 burung tadi itu, tiba-tiba yang sudah hancur daging, tulang, bulu sudah jadi satu itu, mereka akhirnya mencari menjadi badan kembali. Kemudian mereka terbang tanpa kepala. Terbang tanpa kemana? Mencari kepalanya ini. Nah, datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, bahasa kitanya, mana kepalaku? Burung itu pun akhirnya masing-masing cari kepalanya. Tok 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 tok, hidup lagi seperti semula. Nah, begitulah kata Allah Ta'ala, begitulah gambarannya. Aku menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau sebelumnya saja, sebelum ada ayam, sebelum ada burung, sebelum ada bebek, sebelumnya Allah bisa menciptakan itu tanpa ada contoh sebelumnya, maka bahasa kitanya Allah lebih mudah lagi menjadikan kembali yang sudah ada contohnya. Ini orang nih ya, mau bikin kue, tidak ada contohnya, cuman dia punya ide. Saya mau bikin kue model seperti ini, rasanya begini. Dia punya ide, dia bikin kue tadi, berhasil. Karena dia punya keahlian di situ, bikin kue. Padahal sebelumnya nggak ada contohnya, belum ada apa-apa, cuman idenya di otaknya dia, tulis, praktekkan, jadilah dia. Maka lebih mudah kalau seandainya ini hancur kemudian diulang lagi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada idenya, sudah ada ilmunya. Nah, begitu juga Allah Ta'ala. Kalau yang sebelumnya saja Allah mudah menciptakannya, apalagi yang sekarang ini sudah ada, lalu tinggal mendaur ulang aja, lebih mudah lagi bahasa kitanya. Nah, itu tuh begitu tuh. Uzair pernah lewat di satu kampung, satu perkampungan, satu pedesaan. Kampung itu, desa itu, desa mati. Jadi masuk dalam satu perkampungan, ya bahasa kitanya komplek lah ya, komplek perumahan itu. Sekalinya perumahan tuh, perkampungan mati, nggak ada orangnya sama sekali. Bangunannya hancur, semuanya hancur, orang yang nggak ada semuanya. Lewat Uzair itu, lihat orangnya sudah pada mati, sudah jadi tulang belulang semuanya. Lalu timbul di perasaan Uzair dalam hatinya, bagaimana ya Allah menghidupkan yang sudah jadi tulang belulang ini. Bukan tidak percaya, cuman kepingin tahu bagaimana caranya ini. Nah, Uzair waktu itu dia naik keledai, lewat di perkampungan itu, sambil membawa makanan, ada makanan minuman di kendaraan keledai tadi. Timbul pertanyaan seperti itu, lalu Uzair istirahat di tempat itu, memikirkan tadi, bertafakur. Kemudian Allah berikan rasa kantuk yang sangat luar biasa, dan akhirnya Uzair itu pun tertidur di tempat itu. Berapa lama tidurnya? Sehari? 2 hari? Enggak. Tetapinya Uzair ini tidur selama 100 tahun namanya. 100 tahun tertidur dia. Kemudian setelah 100 tahun bangunlah dari tidurnya. Allah tanya kepada Uzair, Uzair, berapa lama kamu tidur? Ya Allah, saya tidur paling-paling sehari atau 2 hari. Oh tidak, kau tidak tidur sehari atau 2 hari, tetapi engkau tidur selama 100 tahun. Yang benar ya Allah, benar. Kalau engkau tidak percaya, maka lihatlah keledai yang kau bawa itu. Mana keledaimu? Kalau memang engkau sehari saja atau 2 hari tidur, coba lihat keledaimu. Mana keledaimu? Dilihat ke samping, ternyata keledainya sudah jadi tulang belulang, bahkan keropos sudah tulangnya. Keledainya mati, tapi kata Allah, lihat makanan yang dibawa keledai itu, makananmu. Kamu masih ingat kamu makanan? Oh iya ya Allah, saya masih ingat. Nah, lihat makananmu. Ibarat kata ada roti, ada daging, air minum. Lam yatasanna, ternyata tidak berubah. Makanan itu, minuman tersebut tidak ada yang berubah, tidak ada basi, apalagi hilang.
Yang hancur cuman keledainya saja. Nah, kata Allah, kamu kepingin tahu bagaimana aku menghidupkan nih orang-orang yang sudah mati ini di akhirat nanti? Pelototin tuh kau punya keledai. Maka dilihat keledai itu sama Uzair, ternyata keledai yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan sudah keropos, bagian tulang yang lain sudah ada yang hilang, dimakan tanah, dimakan sebagainya dan yang lainnya. Tiba-tiba timbullah kembali tulang-tulang tersebut, tersusun kembali tulang dan persendiannya, kemudian ditambah lagi dengan urat-uratnya, kemudian ditumbuhkan oleh Allah lagi dagingnya, sumsumnya, semuanya kembali utuh, lalu ada darah, ada ginjal, ada semuanya kembali semua. Jantungnya kembali, ginjalnya kembali, hatinya kembali. Kemudian dikembalikan lagi kulitnya, dikembalikan lagi bulunya, dipasangkan mata, telinga, kuku, bulu-bulu semuanya jadi satu. Kemudian hidup kembali. Kata keledai. Hidup lagi, kata Allah Ta'ala, hei Allah, kata Allah, hei Uzair, begitulah aku menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau sebelumnya saja, sebelum ada contoh, mudah bagi Allah menghidupkannya, mudah Allah membuatnya, bagaimana yang sudah ada contoh maka lebih mudah lagi. Tinggal mendaur ulang jadi sudah. Tetapi kata ahli tafsir, kita kembali, ada orang yang meragukan dengan adanya akhirat, meragukan adanya kehidupan setelah dunia ini. Kenapa? Karena yang pertama, ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Satu. Yang kedua, alasan orang yang tidak percaya dengan hari kiamat yang kita sebutkan tadi, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, dia bertanya, emang ada hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu terjadi? Yang kedua, orang-orang bertanya demikian itu alasannya karena ingin terus-menerus untuk membuat kesenangan di dunia ini. Sehingga mereka memudahkan dan menganggap dirinya mudah untuk berbuat maksiat. Nah, itu tuh alasan yang kedua, karena mereka itu senang dengan dunia ini, lalu gampang dan mudahnya untuk berbuat maksiat. Dan kebanyakan orang seperti itu. Lupa dengan akhirat, lupa dia nanti akan kembali. Sehingga disebutkan dalam ayat tadi, ayat yang kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus menerus. Nah, itu tujuannya. Kenapa orang itu dia lupa dengan hari akhirat? Karena kepingin selalu berbuat dosa, kemaksiatan di dunia ini. Kalau orang seandainya orang itu memahami dan mengerti dan meyakini serta mempersiapkan dirinya untuk menuju akhirat, maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ada hari pembalasan. Hari pembalasan ada. Sekecil apapun akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan walaupun hanya sebesar atom, benda yang paling kecil ya, maka dia akan melihat kebaikan itu nanti di akhirat, alias Allah balas. Dan siapa yang melakukan kemaksiatan walaupun seberat dan sebesar biji atom, biji darah, maka dia pun akan melihat hasil dari kemaksiatan itu. Artinya semuanya akan terbalas, semuanya akan terbalas di akhirat nanti.
Nah, karena mereka bertanya tentang hari kiamat, emang ada hari kiamat? Allah gambarkan tuh hari kiamat ini dalam ayat 7 dan sampai seterusnya. Fa idza bariqal basar. Kapan hari kiamat itu? Kata Allah, maka apabila mata terbelalak ketakutan, wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya, wa jumi'asy syamsu wal qamar, lalu matahari dan bulan dikumpulkan jadi satu. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Maka pada hari itu manusia berkata, kemana kita mau lari? Kita cari tempat kemana untuk bisa lari? Kalla la wazar. Tidak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqarr. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Kalau sudah terjadi tuh yang kita sebutkan tadi, tanda hari kiamat tadi, mata terbelalak, kemudian matahari telah, bulan hilang cahayanya, dijadikan satu antara bulan dan matahari, bertabrakan semuanya. Manusia tanya, kemana kita mau lari? Kalau sudah kiamat nih, kata Allah, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat berlindung, tetapi kembali kepada Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Ya, ini pembalasan tuh. Kau melakukan satu kebaikan, lihat hasilnya. Kau melakukan kemaksiatan kemarin di dunia, lihat hasilnya. Semuanya terlihat. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Jadi saksi. Tangan berbicara, kaki berbicara, mulut tidak bisa lagi bicara, jadi keluh, jadi bisu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa namanya? Yasin. Hari ini kata Allah hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Yang menjadi saksi adalah tangan-tangan mereka. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Mulut terkunci, yang bicara tangan. Dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka telah perbuat ketika hidup di dunia. Ini yang tadi disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia nanti di akhirat menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, tidak bisa berbohong lagi. Yang jadi saksi tangan, yang bicara tangan, kaki. Bahkan dikatakan bukan hanya yang menjadi saksi itu tangan, kaki, kulit-kulit kita, tetapi dinding, benda-benda mati ini nanti dijadikan saksi oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Makanya alhamdulillah kalau kita berbuat baik. Nih pada hari ini nih kita pengajian nih, duduk di sini. Badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung bulu badan kita sampai ke dalam tulang sumsum kita. Air yang mengalir di badan kita, kencing, darah, nanah, apalagi semuanya berjalan di tubuh kita ini menjadi saksi. Ya Allah, mereka jadi saksi nanti. Kami bersaksi ya Allah, fulan bin fulan pada hari Sabtu itu tanggal sekian, jam sekian, dan seterusnya mereka mengikut pengajian ya Allah. Jadi saksi. Tapi sayang ya Allah, matanya nggak bisa jadi saksi. Kenapa? Mengantuk ya Allah, tertidur.
Matanya nggak bisa menjadi saksi. Kenapa? Tertidur. Ya, matanya tertidur. Ala kulli halat seperti itu. Bukan hanya badan kita, bahkan dikatakan benda-benda di sekitar kita itu jadi saksi nanti. Karpet, dinding, apa semuanya yang mereka melihat kita ketika di sini nih. Jadi saksi, ya Allah kami bersaksi itu mereka memang hadir waktu itu. Sebagai saksi aja, habis itu kan sudah ditiadakan sama Allah. Itu kalau kita berbuat baik. Tapi kalau berbuat maksiat, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamuhu wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya dari semua maksiat-maksiat, baik maksiat badan ataupun maksiat hati, maksiat yang zahir, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Allah jauhkan kita semuanya dari semua itu. Kalau ada orang berbuat maksiat nih, anggota tubuhnya yang berbuat maksiat di akhirat semuanya akan jadi saksi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau ada orang berzina, orang berselingkuh, ada orang LGBT, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari ujung bulunya sampai ke dalam tulang sumsumnya, semua jadi saksi nanti di akhirat. Bukan hanya itu, bukan hanya badannya yang menjadi saksi, tapi benda-benda yang di sekitarnya, ranjangnya, tilamnya, gulingnya, bantalnya, kamarnya, dindingnya, lampunya, spraynya, semua datang di akhirat nanti menjadi saksi. Allah ini memang telah berbuat maksiat. Saya masa dijadikan tempat maksiat. Saya tilam dijadikan tempat maksiat. Saya enggak mau, ya Allah, enggak ridho. Mereka jadi saksi itu. Ini bagi orang yang telah berbuat maksiat tapi belum sempat bertobat. Kalau bertobat aman kita. Walaupun ya ada sebagian ulama mengatakan, makanya ulama itu ya mereka tuh sering menangis. Kenapa? Karena meyakini bahwa itu akan jadi saksi semuanya. Persidangan itu pasti ada. Kalau ada di antara kita, naudzubillah min dzalik, Allah mudah Allah ampuni kita semuanya ya. Ada yang berbuat maksiat nih. Mau nggak mau itu pengadilan tetap berlaku di akhirat nanti. Tetap berlaku. Dibuka persidangan itu. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan, walaupun orang itu sudah bertobat, dibuka persidangan itu. Di hadapan Allah dibuka persidangan tuh, betulkah kamu gini? Betul. Karena jadi saksi semuanya, betul. Terus gimana? Kamu sempat tobat? Sempat ya Allah. Mana buktinya? Nah, jadi kronologis itu ditampakkan semuanya sampai kita bertobat. Sempat engkau bertobat? Sempat ya Allah. Mana buktinya kau bertobat? Baru mata yang meneteskan air mata, dahi, muka yang sujud di hadapan Allah yang bertobat tadi. Harta-harta yang kita sedekahkan, kita berikan ke jalan Allah sebagai bentuk taubat kepada kita. Itu jadi saksi semuanya. Ya Allah, memang dia dulu maksiat, tapi orang ini sudah bertobat. Saya buktinya. Mata saya ini dibawa untuk sujud. Ya, kaki badan saya dibawa untuk tempat ibadah. Semuanya bukti tobatnya dia. Oh, kata Allah, sudah. Kalau memang bertobat, sudah selesai urusan. Artinya persidangan itu tetap ada di akhirat. Ini yang kata ulama, ya Allah, malu di akhirat itu, malu kita. Persidangan dibuka. Itu terkadang ulama tadi mereka, walaupun mereka sudah bertobat coba dia tadi, tetap dibuka persidangan tadi. Tinggal nanti di akhirat diterima enggak taubatnya sama Allah atau tidak. Kalau dia betul-betul tobat, betul tobat kemarin, betul ya Allah, tapi hati berkata lagi, mata berkata ya Allah memang dia bertobat, dia nangis, saya sebagai saksinya, tapi dalam hati berkata tidak ya Allah, itu cuman matanya aja menangis, hartanya cuman sebagai simbol saja dia sedekah, tapi dalam hati aku ya Allah, kata hati sebagai saksinya, dia itu cuman pamer.
Aku ya Allah sebagai saksinya, kata hati. Orang itu cuman mencari perhatian sama orang lain supaya dikatakan orang yang bertobat. Ya, belum. Semua hati, hidup lagi hati tadi, ngomong lagi hati. Kata Allah, ternyata kamu bohong-bohongan saja. Mata yang tadi menangis, kaki yang melangkah tempat baik, tangan yang berbuat baik ternyata tidak diterima. Kenapa? Saksi akhir yang memberatkan seseorang tidak diterima tobat di hatinya itu. Karena ingat, kita bertobat itu sebenarnya bukan di mata, tapi dalam hati. Buat apa menangis air mata, tapi kalau hati tidak menangis? Buat apa mulut menyesal, tapi dalam hati tidak ada rasa penyesalan? Nah itu tuh yang ngerinya di situ tuh. Maka pikirkan kita masing-masing di akhir hayat kita ini yang tidak tahu kapan kita meninggal. Berbuat baiklah kita semuanya sebanyak mungkin, persiapan untuk kita meninggal dunia. Tatalah hati kita agar betul-betul kita ini bertobat. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tetapinya manusia itu akan melihat, menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adirah, meskipun dia mengemukakan alasan-alasan, tangan bersaksi, mata bersaksi, semuanya mengatakan ini sudah bertobat ya Allah. Hati yang memberatkan, enggak ya Allah, bohong dia itu, bohong. Hati yang mengatakan enggak benar, karena kan Allah memandang di hati orang. Semua alasan-alasan tadi ditolak. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya ya. Yang intinya pada saat nanti hari kiamat baru mata terbelalak semua. Cahaya matahari bulan gak ada, mereka bertubuhkan, planet-planet bertubuhkan, maka terjadilah hari kiamat. Nah ini ada satu amalan ya, mungkin bisa menyelamatkan kita nih ya, artinya jadi amal jariah ini. Rawahu Abu Nuaim wal Baihaqi, bersumber daripada Anas bin Malik. Nabi kita bersabda, sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautihi. Nah ini, kita ini kan masih hidup nih, kita lakukan yang 7 ini. Kalau kita bisa melakukan perbuatan yang 7 ini, maka walaupun kita meninggal, pahalanya tetap mengalir. Sab'un yajri ajruha lil abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi man 'allama ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. 7 nih, perhatikan nih. Apalagi yang punya duit banyak nih, perhatikan ini ya. Ada 7 macam perbuatan seseorang hamba yang tetap mengalir pahalanya bagi orang yang sudah wafat walaupun dia sudah dalam kubur. Tapi ingat, kembali ke hati lagi ya, hatinya kita betul-betul. Nah ini zahirnya amal kita ini, walaupun kita mati pahala nggak pernah berhenti. Apa itu? Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu kebaikan, bukan hanya ilmu agama, ilmu kebaikan. Apalagi ilmu agama ya, guru-guru TK, guru-guru agama, para dai-dai, para ustadz-ustadz guru mengajarkan ilmu agama. Dan kata ulama bukan hanya ilmu agama, di sini dikatakan ilmu-ilmu yang baik. Ada kita bisa pintar membuat nasi goreng,
Nasi goreng enak banget, ada rahasia bumbunya, tentu yang halal. Lalu kita ajarkan sama satu orang, dia datang kepada kita, Pak saya kepingin belajar nasi goreng. Emang kenapa? Saya mau bikin usaha. Kita ajarkan nasi goreng, ilmu nasi goreng sama dia nih. Ternyata dia bisa, lalu dia jualan. Jualan itu dia dapat untung, dia bagikan sedekah, dia dia bagi-bagi kepada fakir miskin, kepada orang yang macam-macam rezeki-rezeki yang dia dapat. Lah kita yang ngajarkan ilmu nasi goreng tadi, kita dapat pahala terus, nggak pernah berhenti walaupun kita meninggal dunia. Apalagi ilmu agama. Satu. Yang kedua, orang yang membuat aliran sungai, irigasi, bendungan. Selama air sungai itu terus dipakai, irigasi itu dipakai, dia nggak pernah akan habis pahala tadi, ngalir kepada kita. Bikin paret, bikin kata orang Melayu, longkang, bikin paret. Karena kalau nggak ada paret, habis kita. Sungai-sungai di apa istilahnya itu, di realisasi apa itu? Dibagusin. Itu yang jadi pejabat-pejabat tuh numpung tuh. Ada banjir, gimana cara mengatasi banjir ini? Dibikinkan paret, bikinkan aliran sungai, resapan ini. Wah, besar pahalanya. Nggak pernah akan habis pahala itu, walaupun kita meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang menggali sumur. Sumur bor. Ini di masjid ini, sumur siapa namanya yang Pak Haji, siapa namanya? Haji Nurdin siapa? Yang ini sumurnya beliau. Orangnya sudah nggak ada sumur. Masih dipakai nggak sumur itu? Subhanallah. Luar biasa itu. Ada orang pesantren, anak-anak motor datang pesantren saya. Katanya, Abu ya kita mau nyumbang. Nyumbang apa? Ini bikin air minum. Nyumbang apa namanya? Air isi ulang. Air isi ulang dibawakan tandon apa. Saya bilang alhamdulillah, terima kasih. Lalu saya bilang, sampean mau nggak yang lebih besar lagi pahalanya? Apa itu? Bikinkan sumur sekalian. Bikinkan sumur bor kata saya. Jadi bukan hanya mesin ini terkadang nanti rusak ini. Sumur bornya bikinkan sekalian. Oh iya sudah, akan datang katanya. Saya tunggu sampai sekarang nggak datang. Kata saya di pesantren ini perlu sumur bor. Ada 3 sumur bor sudah. Gitu. Ya, ada 3 sumur bor. Kurang terus air di sana ya, manusianya banyak. Bikin sumur bor. Masya Allah tuh yang sedekah tuh ya, air itu. Kemudian selanjutnya orang yang menanam pohon kurma. Sebenarnya bukan hanya pohon kurma ya, pohon apapun. Karena di zaman dulu kan kurma ya kurma. Makanya orang Bahari itu ya, orang Bahari sudah tua di sini, sudah kai-kai, tetap nanam pohon nangka, tetap nanam pohon durian, tetap ini. Ditanya semua, oh kai, nanam apa? Nanam durian, nanam cempedak. Jar orang, pian, nanam itu kira-kira sawat gak menikmati pohon apa buahnya nanti? Jar sidin, aku menanam ini bukan untuk aku, tapi aku menanam ini untuk anak cucu, untuk orang akan datang. Bahkan terkadang orang-orang zaman dulu ya, perbatasan tanah ini antara punya dia dengan orang lain itu batasnya pohon. Terkadang pohon kelapa, terkadang pohon inilah mangga apa semuanya. Kenapa itu batasnya? Artinya siapa yang mau nih ngambil pohon kelapa, ambil. Ada yang mau pohon buah ini, ambil aja. Bujur katanya wallah alam ya. Kita di sini kan di Balikpapan durian melak mahal nih. Tapi di Melaksana, di pinggir jalan berhamburan durian, siapa yang ambil, siapa yang mau ambil katanya. Tidak ada harganya di Melaksana durian. Nah, mau ambil katanya. Jadi nanam pohon, itu namanya penghijauan tadi. Apalagi
Selanjutnya au bana masjidah. Nah ini nih, atau bangun masjid. Ini harta sampean-sampean yang di masjid ini sudah berapa nih? Berapa kali renovasi sudah masjid ini? Mulai tahun berapa dulu saya datang sini? Saya kayaknya perasaan saya paling tua sudah ngajar di sini. Paling lama 18-19 tahun sudah ngajar di sini, mulai masih musola zaman siapa dulu itu? Hah? Pas apa? Ya itu, enggak yang di sini dulu siapa? Bos Kalung Mas, Pak Hendra. Masih musola dulu, masih belum ada apa-apanya regensi. Dikit-dikit banjir sampai ular masuk ke dalam. Bangun renovasi. Apakah orang-orang yang dulu pernah nyumbang bikin musola sekarang mana kayunya, man? Apakah itu pahalanya tetap ada? Tetap. Tidak pernah habis itu. Masya Allah. Awarasa mushafan, atau orang yang menyebarkan Al-Quran, bisa membagikan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Kalau mengajarkan lebih hebat lagi. Banyak ada orang datang pesantren saya, ya mau nyumbang Quran. Kata saya begini ya, ini Al-Quran di pondok saya ini banyak banget sudah. Banyak. Kalau mau nyumbang, sebaiknya ke tempat lain. Di sini Qurannya banyak, kemudian anak-anak juga bawa Quran sendiri-sendiri. Jadi sayang. Ada berapa ratus Quran dulu di pondok itu, di pesantren, banyak banget orang nyumbang, kotak-kotak besar nyumbang. Lalu ada di grup WhatsApp itu ya, ada grup ustadz-ustadz sebalikpapan. Itu saya lihat macam-macam ustadznya, ada yang Salafi, ada yang HTI, ada yang NU, ada yang enggak tahu Syiah ada apa enggak saya. Bermacam-macam ustadz di situ. Gabung. Jadi ada satu ustadz, dia bikin status gitu katanya, saya dakwah di pedalaman Kalteng. Ya, pokoknya di daerah Kalteng sana. Daerah Kalteng, katanya siapa yang mau nikah lagi di sana banyak katanya orang-orang Dayak yang perlu bimbingan, apalagi keluar-keluar ustadz semuanya. Tapi di situ ada status dia bikin, katanya di sini kami perlu Al-Quran karena di sini sangat minim pengajaran, masuk pedalaman hutan sana. Orang Dayak Islam, kalau lambat kita katanya orang-orang non Muslim, mereka sudah banyak duluan sana. Kita juga perlu cepat katanya. Lalu saya lihat ada Al-Quran, saya bilang, saya japri aja, Ustaz, antum mau Quran? Ya, di pondok saya Ustaz banyak banget Quran. Terus sumbangan orang daripada nggak terpakai, sudah bawa ke pedalaman sana. Ya sudah katanya, datang dia pakai mobil pickup tuh, angkut kata saya Al-Qurannya semua. Dibawanya pakai mobil pickup, berapa ratus Quran dibawanya tuh, backup namanya, banyak Qurannya. Jadi kalau ada yang datang ke pesantren saya mau nyumbang Al-Quran, enggak usah kata saya, enggak perlu. Sampai lebih nyumbang duit nih, bangunkan apa begini pesantren ini. Nah, Al-Quran awarasa mushafan, mewariskan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, bukan hanya Al-Quran tapi yang mengajarkan ilmu tadi. Dan yang ketujuh, dan orang yang meninggalkan anak keturunan yang memohonkan ampunan baginya setelah ia meninggal dunia. Alias kita punya anak-anak saleh yang suka mendoakan kita. Makanya yang ulama zaman dulu tuh diborong semuanya. Ya, diborong semuanya itu. Ulama zaman dulu tuh. Kenapa diborong? Diborong pahala, dia borong pahala. Nah, dia bikin pesantren. Ya bikin bangunan masjid di situ. Sudah berapa pahala itu? Ada sumur bor, dia bikin sumur di situ. Ngajarkan Al-Quran lagi. Bininya banyak, anaknya banyak. Ya, bininya banyak, anaknya banyak. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu, kalau nggak salah berapa bini sini, 11 atau berapa? Kawin cerai. Anaknya tuh ketika beliau meninggal 100 lebih. Jadi kalau haulan di Datuk Kelampayan sekarang setelah Idul Fitri itu, bisa dikatakan 90% yang hadir itu anak cucu keturunan aja. Diborong semuanya ulama itu. Aduh, untung banget ya. Bini banyak, anak banyak, harta banyak, punya pesantren, punya masjid, punya sumur bor, punya sumur, apa lagi?
Makanya wajar aja bubuhannya ulama itu berdahulu masuk surga. Lah kita punya duit banyak tapi nggak ngambil di sini. Bini satu, anak satu, nggak pernah nyumbang ini, nggak pernah nyumbang itu. Apa yang kita harapkan? Ala kulli hal itu 7 macam kata Nabi tadi. Kalau ada kita mempunyai kemampuan lakukan salah satunya, ya kalau bisa semuanya. Ya, bersyukur bapak-bapak yang sudah nyumbang di masjid ini. Tapi bukan hanya satu, kalau bisa banyak lagi, terus sampai meninggal dunia kita semuanya. Mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan beriman, Islam, ihsan dan takwa, mati husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nanti puasa tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. 8 Tarawiyah, 9 Arafah. Kalau bisa ya 3 hari lah, mulai hari Senin nanti. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa. Hari rayanya kan hari Kamis. Pahalanya sangat besar dan insyaallah Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.